kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kita untuk kitab Ususun Nahdoh ya. Jadi asas-asas ya kebangkitan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khosos ya, yang insya Allah kita hari ini atau malam hari ini kita masuk ke uh, kajian atau episode yang keempat ya. Insya Allah uh, kita akan bisa istiqomah ya di dalam kajian kita pada kesempatan uh, malam hari ini. Eh, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, sebelum kita mulai tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, Hari ini ya kita akan masuk ke dalam eh, topik yang keempat ya, yang judulnya itu adalah Sirun ya Nahdoh ya, atau yang kita terjemahkan sebagai rahasia daripada kebangkitan ya. Sebelumnya suara saya jelas Kang Azhar? Alhamdulillah, coy, jelas. Ini eh, apa namanya, eh, kamera nggak kelihatan ya, maksudnya eh, biasanya ada kelihatan peserta, ini nggak muncul ya. Di settingan Ustaz, Ustaz. Coba oke, bentar, saya biasanya langsung ini ya. Ya, oke. Eh, Baik. Jadi dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat lebih detail ya. Tentu harapannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Azhar bahwa ini eh, konsisten ya. Jadi benang merahnya nanti mudah-mudahan bisa ditemukan di setiap bab, dan saya sudah berapa kali menyampaikan juga referensi-referensi yang relevan ya, itu nanti bisa kemudian di baca secara mandiri. Saya ingin mulai dari satu bagian yang eh, apa disebut ya oleh penulis kitab ini, ya sebenarnya apa eh, makna peradaban itu, karena sampai eh, pertemuan ketiga kemarin kita masih berbicara tentang apa sebenarnya yang menjadi rahasia daripada kebangkitan itu, karena banyak pandangan baik para sejarawan maupun juga para pemikir ya, eh, Barat ya khususnya secara umum itu banyak yang kemudian memiliki pandangan-pandangan yang berbeda ya, tapi mereka menyepakati bahwa eh, konteks kebangkitan ini adalah kaitannya dengan bagaimana kemudian munculnya satu peradaban yang ada di tengah-tengah manusia. Nah, pertanyaan dasarnya itu adalah apa sebenarnya itu peradaban? Nah, kita harus tahu bahwa peradaban itu adalah bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Arab yang paling dekat ya, meskipun ini nanti ada beberapa sebenarnya banyak diskusi ya tentang masalah ini, tapi sahabat-sahabat nanti bisa sharing begitu kira-kira. Dalam bahasa Arab disebutnya dengan hadoroh, gitu ya. Kemudian yang dalam bahasa Inggris ya biasanya dikatakan dengan civilization, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini kita akan coba lihat per kata itu ya, sehingga nanti kita akan makin detail. Misalnya kata peradaban kalau dalam bahasa Inggris itu berasal ternyata dari bahasa Perancis ya. Jadi dalam bahasa Perancis yang maknanya atau yang istilahnya itu ada civilize, gitu ya. Artinya beradab. Kemudian diambil lagi dari bahasa Latin civilis ya atau civil, gitu yang terkait dengan dua kata turunan, yaitu civis ya yaitu warga negara, dan civitas ya kota, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mendengar ya ada civitas akademika. Nah, itu berarti maksudnya warga dari satu kampus, karena akademika itu konteksnya adalah tadi pendidikan tinggi ya yang ada di sini. Kita mengenal ada akademi, gitu ya. Itu salah satu turunan yang nanti diambil dari kata yang uh, di apa munculkan pada masanya Plato ya, yang kemarin sudah sempat saya singgung. Jadi dalam konteks ini makna peradaban itu dalam bahasa Inggris sekali lagi civilization tadi itu akar katanya sudah bisa kita temukan
Dan dari pengertian yang disampaikan oleh Norbert Elias ya dalam bukunya The Civilizing ya Process, ya ini bukunya cukup lama tahun 1939, ya itu merujuknya kepada penelusuran adat istiadat sosial dari masyarakat istana abad pertengahan hingga periode modern awal. Jadi itu sangat lama. Jadi kalau abad pertengahan itu kalau konteksnya ke Eropa itu hampir lebih dari 1.000 tahun. Ya kira-kira di antara tahun-tahun 1000 apa namanya 500 1600 gitu ya. Itu apa periode yang panjang sampai nanti dimunculkannya apa yang disebut dengan Renaissance ya atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris sebagai Enlightenment ya pencerahan. Jadi dari masa Dark Age gitu ya, dari masa kegelapan Eropa nanti menjadi sebuah peradaban baru. Kemudian Albert Schweitzer ya dalam The Philosophy of Civilization dia mengatakan bahwa ya unsur ya dimaksud peradaban itu ada dua, ada yang murni material, yang kedua adalah material dan etis gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa krisis dunia itu berasal dari hilangnya gagasan etis. Kalau dalam bahasa kita itu gagasan etis itu sebenarnya adalah non materinya, ide, gagasan, begitu ya. Kalau yang satu materi, yang satu itu adalah tentang gagasan, ya. Makanya nanti gagasan ini akan bertemu dengan apa yang disebut dengan pemikiran, yaitu hasil daripada proses berpikir daripada manusia. Apa yang dia sebutkan, keseluruhan kemajuan yang dicapai manusia dalam setiap bidang tindakan dan dari setiap sudut pandang, sejauh ya kemajuan tersebut membantu menuju kesempurnaan spiritual individu sebagai kemajuan dari segala kemajuan. Nah, itu yang dimaksud apa peradaban itu di situ. Jadi konteksnya apa namanya seluruh kemajuan yang kemudian nanti apa terkait dengan kesempurnaan ya spiritual ya daripada individu itu. Jadi dia menekankan pada aspek tadi non materinya begitu kan yang ada di situ. Makanya nanti peradaban kalau nanti kita detailkan itu ada di kita ada istilah hadoroh dan madaniyah itu sebenarnya nanti hampir dekat ya. Hadoroh itu dari aspek konsepnya gitu ya. Nanti kita akan bahas secara khusus. Madaniyah itu dari sisi fisikal ya. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu ada yang tangible, ada yang intangible. Tangible itu yang artinya bisa kemudian apa namanya terukur, yang bisa kemudian terindra begitu ya. Kemudian intangible itu yang sifatnya konsep, gagasan, ide, yang itu sifatnya abstrak ya yang ada di situ. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban, maka sebenarnya tidak akan apa namanya jauh dari dua konsep ini. Nah, di dalam kitab ini, ya penulis kitab Syekh Ahmad Khossos itu kemudian beliau mengatakan dengan bahasa yang lebih lugas dari sekian banyak definisi ya, yang kemudian beliau coba kumpulkan di situ. Maka beliau mengatakan fal hadaratu ya torikatun aish ya arifu biha kullu ya majmu'atin ya mustama'in ya ala haddatin. Jadi dalam konteks hadoroh atau peradaban, beliau mengatakan itu adalah torikotul ais. Jadi metode ya hidup. Bagaimana orang itu hidup, cara dia hidup, begitu. Bagaimana kemudian kekhasannya yang itu ada di setiap puluh mustamain. Jadi setiap mustama, setiap masyarakat itu pasti punya yang sifatnya dia hadatin, yang dia menonjol, yang dikenal secara luas. Oh, ini peradaban Arab. Itu nanti orang akan tahu. Oh, ini peradaban apa namanya istilahnya Eropa misalnya. Itu orang nanti akan tahu gitu ya sehingga beliau katakan di situ wa bima annas suluka annas ya wa alaqatihim wa tariqatu aisihim hiya rahnul mafahim allati yahmilunaha anil hayat. Maka itulah yang kemudian nanti disebut sebagai sesuatu yang sifatnya itu apa namanya khas yang karakter yang punya ciri yang ada di situ. Maka dari sini beliau kemudian mengutip apa yang menjadi apa definisi secara lebih simpel, lebih sederhana yang dimaksud dengan hadoroh itu adalah ya majmu'atul mafahim. Nah, ini kata kunci. Ya kumpulan dari pemahaman anil hayat tentang kehidupan. Jadi bagaimana kemudian orang itu nanti atau manusia itu hidup dalam satu apa fase dan satu tempat tertentu gitu ya. Makanya dalam konteks ini sebenarnya ini nanti banyak bisa diskusi ya terkait dengan apa namanya definisi ini sehingga nanti kita ketika membicarakan hadoroh itu nanti biasanya nggak akan lepas dari apa yang disebut dengan sudut pandang atau world view atau kemudian nanti bahasa lebih populernya itu akidah gitu ya. Jadi keyakinan tertentu. Cuman kalau akidah kan
bahasanya biasanya sudah spesifik ya untuk apa Islam, meskipun kemudian akidah itu memang tidak hanya Islam ya gitu ya yang ada di situ. Tapi kalau kita bicara akidah biasanya padanannya itu tauhid, terus kemudian nanti iman. Ah itu sudah apa ibaratnya satu paket begitu. Nah, contoh misalnya peradaban Mesopotamia ya, Mesopotamia itu kita kenal adalah satu peradaban yang kemudian ada di antara dua sungai ya, yang kemudian kita kenal dengan Efrat dan Sungai Tigris gitu ya. Jadi kalau kita kita lihat di sini eh, Mesopotamia misalnya, ini contoh saja, itu berasal dari akar kata Yunani kuno ya, mesos yaitu ada di tengah ya, dan kemudian potamos yaitu sungai gitu. Jadi daerah yang kemudian secara harfiah itu berarti negeri atau daerah yang di antara dua sungai ya, sungai-sungai. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini kan betul ya, ini ada dua, ini sungai Efrat yang ada di sini, ini sungai Tigris ya, yang ini nanti kemudian menjadi daerah ya, karena di tepi sungai itu pasti daerahnya subur, sama seperti sungai Nil misalnya kalau di apa di Mesir misalnya, itu daerah kanan kirinya itu pasti pasti memiliki apa kondisi yang secara geografis ya, secara agriculture-nya itu biasanya pasti bagus ya, yang ada. Makanya manusia hidup di situ karena manusia tidak akan bisa lepas dari air, kan begitu ya. Mungkin kita akan jarang, ya kan laut juga ada air, kenapa kemudian manusia tidak tinggal? Ada manusia yang nanti hidup di laut juga gitu, pada faktanya itu gitu ya. Apa ada suku laut gitu ya, mungkin nanti ini pembahasan yang lain, tapi maksud saya ternyata manusia bisa hidup dengan apa kondisi yang dia hadapi tadi itu. Nah, sehingga kembali di sini maka Mesopotamia itu adalah salah satu contoh peradaban yang kemudian nanti dia termasuk yang apa cukup boleh dibilang paling tua ya, yang ada di situ, sehingga kita bisa melihat ini contoh ternyata kemudian pada waktu tertentu dia tumbuh seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin, kemudian dia menjadi puncak begitu ya, dan kemudian akhirnya dia hilang ya, dia hancur maksudnya yang ada, meskipun masih ada sisa-sisanya tapi secara eksistensi dia sudah tidak ada yang ada di situ. Ini poin pertama yang disampaikan di bab ini, jadi tentang apa itu peradaban. Kemudian yang kedua, nah kalau kita bicara majmu'ah gitu ya, tadi kumpulan mafahim ya, anil hayah tadi itu, maka kita masuk pada kata kedua, pemahaman itu apa sebenarnya gitu ya. Pemahaman itu ya ternyata adalah hasil dari seseorang memahami sesuatu gitu kan. Nah, pemahaman itu dibangun dengan kaidah ya, atau asas berpikir yang kita kenal kalau dalam bahasa kitab itu disebut dengan kaidah ya, kaidah fikriyah, yang itu disebut sebagai akidah begitu ya, dalam dalam konteks ini ya. Nah, di sini digunakan istilah akidah akliyah itu karena nanti akidah akliyah itu artinya berarti akidah yang dilahirkan dari proses berpikir, meskipun berpikirnya bisa jadi apa namanya keliru gitu ya, maksudnya tidak sahih ya yang ada di situ. Tapi setiap pemahaman, karena manusia itu diberikan oleh Allah keistimewaan berupa cara berpikir, maka kemudian apa akalnya itu akan membentuk pola-pola tertentu gitu. Nah, pola-pola tertentu inilah yang kemudian nanti kita kenal sebagai pola pikir, yang kemudian nanti itu akan dipengaruhi dengan keyakinan-keyakinan dia. Maka di sini jelas pemahaman itu ya dibangun berdasarkan ya satu asas berpikir tertentu. Itulah yang disebut dengan akidah. Nah, apa itu akidah? Kalau secara makna bahasa ya, kalau dari sisi bahasa Arab ini ya, kita kita masuk sedikit ke sini ya. Akidah itu berasal dari kata akoda ya, membuat simpul artinya ya. Kayaknya kita lihat dari makna bahasa berarti makna kamus, membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Itu akar kata akoda dalam kamus Al-Muhit ya, Fairuz Abadi di situ. Nah, tetapi yang dimaksud dengan akidah di sini itu adalah pemikiran yang menyeluruh. Ah, gitu. Yang dalam ini gitu ya. Jadi ya, atau fikroh kuliah. Nah, ini bahasa ininya kita anu ya, kita ramu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, agar ya, kita bicara peradaban itu nanti bicara tentang macam-macam soalnya gitu ya, sehingga kita apa jangan sampai nanti waduh ini bahasa, ya bahasa itu bagian dari kita memahami dunia ini begitu ya. Nah, tentang apa pemikiran menyeluruh? Tentang realitas yang terindra. Apa yang terindra ya, itu ada tiga: alam, manusia, dan juga kehidupan. Kehidupan yang dimaksudnya dunia. Kalau alam ya alam semesta ini, manusia diri kita dan manusia lain yang bersama kita.
begitu ya. Kehidupan itu kehidupan dalam pengertian hidup mati, ya. Artinya orang datang di dunia ini lahir, ya, kemudian dia hidup, ya, kemudian pada akhirnya dia mati, gitu ya. Tidak ada orang yang hidup seterusnya, gitu. Sepanjang-panjang usianya apa namanya Nabi misalnya, gitu ya. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950, gitu ya, 1000 kurang 50 kata Al-Quran yang ada itu kan. Coba kebayang ya umurnya apa namanya 950 tahun itu. Oh, berapa lama kita kita umat Muhammad ini kalau dalam hadis itu ratanya itu 60-70, gitu ya. Jadi kalau yang sekarang saya sering bilang kalau usianya sekarang ini sudah 50, berarti kalau secara matematis itu tinggal 10 tahun lagi. Kalau nyampe apa namanya 60 ya batas atau rata minimal tadi. Nah, tapi kemarin ada ini cerita menarik, ada ini apa jamaah haji ya yang paling tua kemarin tahun ini tahun 2024 itu angkanya berapa coba? 130 tahun. Seorang ibu-ibu apa usianya sudah 130 tahun itu masih kuat, masih sehat walaupun pakai kursi roda gitu. Saya kebayang begitu melihat apa videonya itu, wah ya Allah ibu ini 130 tahun itu aja sudah jarang sekali gitu kan. Tadi 60-70 aja sudah bisa dihitung ya yang ada di situ. Jadi kembali ke sini pemikiran yang meluruh tentang apa yang ada di dunia. Kemudian apa? Apa yang sebelumnya? Nah, berarti kalau ini dunia hari ini di depan kita, sebelum kita ada di dunia, kemudian sesudah kehidupan dunia, dan nah ini hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Ini masih apa saya sampaikan secara umum aja dulu. Ini untuk memberikan pengenalan tentang pemikiran bahwa yang dimaksud ini nanti adalah tentang semua hal tadi itu, gitu ya. Jadi tentang sebelum dunia, tentang saat ini di dunia, dan kemudian sesudah dan hubungan di antara keduanya. Itu saja. Itu yang maksud saya. Nanti semua orang, semua manusia itu sebenarnya suka atau tidak suka nanti pasti akan kemudian memikirkan itu. Itu yang nanti terumuskan dalam 3 pertanyaan dasar. Dari mana kita, mau apa kita di dunia ini, dan kemudian kemana kita setelah kita mati. Jadi ini pertanyaan sangat ini. Nah, maka akidah itu ya kita tinggalkan itu dulu definisi. Maka akidah itu adalah fondasi dari apa namanya setiap apapun, asas dari sesuatu. Ibarat pohon itu pasti punya akar. Nah, akidah itu seperti akar. Ya, Ibu Bapak tahu ini pohon apa? Ada yang hafal? Ini pohon ini sebenarnya sudah mati ya sebenarnya. Ini adalah pohon sahabi. Ya, pohon sahabi itu pohon yang kemudian pada saat Rasul apa namanya apa namanya berdagang ya atau diajak pamannya berdagang ke Syam, itu ada satu tempatnya hari ini itu daerah masuknya Yordania karena Yordania itu sebenarnya masih masih cakupannya Syam ya dalam konteks ini itu ya pohon yang seperti ini itu umurnya ribuan tahun begitu ya dan ternyata dia mati juga gitu. Tapi yang penting akarnya itu kokoh. Nah, itu ibarat kemudian juga bangunan. Bangunan misalnya kalau kita lihat seperti ini, bangunan yang sekokoh ini, seindah ini, ya itu pasti ada dasarnya. Nah, ibarat kemudian peradaban tadi itu, kalau kita bicara dari sisi fisik gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada peradaban ya yang dibuat oleh manusia dalam bentuk rumah gitu ya. Salah satu bagian daripada peradaban yang tadi membuat orang itu menjadi beradab ya karena namanya peradaban kan berarti orang itu menjadi apa namanya tertata ya menjadi beradab yang ada di situ. Nah, itu poin kedua. Jadi artinya bahwa peradaban itu ya itu pasti punya dasar dan dasarnya itu adalah akidah tadi itu. Ya, akidahnya apa nanti kita bicarakan di belakang. Begitu ya. Nah, poin ketiga, ini kita bangun dulu kerangka berpikirnya. Ya, yang ketiga itu adalah akidah yang kemudian dihasilkan tadi ya itu nanti melahirkan sistem. Makanya kemudian tadi disebutnya ya kalau akidah yang sifatnya akliyah itu biasanya lebih di apa sebut sebagai akidah yang sifatnya itu ruhiyah, yang sifatnya spiritual. Yang nanti biasanya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang sifatnya abstrak. Begitu ya. Sementara kalau kemudian dia melahirkan sistem, ya sistemnya itu sebenarnya juga lahir dari akidah tadi, maka itu disebut sebagai akidah sia-sia. Ya, akidah yang sifatnya ya konkret yang bisa kemudian ya menampakkan ya apa secara nyata begitu ya apa yang menjadi pikiran ya tadi seperti kalau misalnya akar itu dia ada di dalam tanah dia nggak kelihatan tapi ketika kita tahu pohon itu begitu rimbun oh itu berarti pohon ini bagus begitu ya
rumah ini bagus karena apa? Karena tentu fondasinya juga kuat, walaupun nggak kelihatan. Kita sudah secara secara nalar itu akan bisa kemudian apa namanya menyimpulkan itu. Sama juga ketika peradaban itu ketika kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, ketika kemudian dia itu kokoh kuat, gitu ya, seperti peradaban atau hadoroh Gorbiyah hari ini misal kelihatan kokoh gitu, ya di mata manusia kan, gitu kan, secara secara fisik gitu ya. Ya, secara gagasan tentu banyak diskusi di situ. Nah, tentu kita akan bertanya, apa yang kemudian menjadi fondasinya? Kok Amerika misalnya seperti itu, Eropa seperti itu, ya, Indonesia seperti ini, gitu kan? Apa namanya Arab ya itu seperti ini. Itu berarti apa namanya dia menampakkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya konkret tadi itu. Jadi kalau akidah akliyah itu cenderung ya atau lebih pada aspek yang sifatnya tidak kelihatan, maka akidah sia-sia itu adalah karena sistem itu sebenarnya abstrak. Tapi kalau kita lihat, oh ekonomi itu begini, oh apa namanya pemerintahan itu begini, oh pendidikan itu begini, nah itu nanti akan konkret. Nah, maka dari sini kita bisa melihat relasi antara akidah dengan aturan tadi itu. Karena akidah itu pasti ya dalam konteks ini adalah tadi landasan berpikir atau kaidah fikriyah tadi itu nanti dia melahirkan aturan untuk semua bidang baik dalam konteks individu, masyarakat maupun negara gitu. Jadi ini relasi antara akidah dengan kemudian aturan tadi itu. Sehingga ketika orang itu memiliki akidah, pasti dia kemudian akan tunduk ya dengan aturan-aturan tertentu. Seorang muslim misalnya contoh, kalau dia meyakini bahwa Allah itu adalah apa namanya zat yang harus kemudian disembah, maka aturan yang paling sederhana muncul itu adalah dia akan beribadah kepada Allah, misalnya dengan melalui sholat, misalnya melalui saum, melalui kemudian apa namanya zakat, melalui ibadah haji misalnya. Itu sederhana secara individu. Secara masyarakat juga nanti kelihatan atau tidak, gitu ya. Kalau sekarang ini orang rame tentang apa yang disebut dengan judi online, gitu ya, plus dengan saudaranya yaitu pinjol, gitu ya. Nah, kita bisa melihat itu di masyarakat. Itu berarti aturannya apa itu yang kemudian ada di tengah-tengah masyarakat. Saya banyak ditanya orang terkait dengan dulu zaman ini itu ada yang namanya porkas ya. Mungkin ada yang dulu menyebutnya setelah itu ada SDSB gitu ya. Dulu dulu orang ribut ya karena kemudian juga menimbulkan masalah dan waktu itu eh, apa namanya akibat di masyarakat juga sama yang melahirkan berbagai kesyirikan dan macam-macam begitu. Orang gila aja karena apa ini apa ambisi untuk memenangkan apa namanya SDSB atau Porkas ya dulu itu mungkin seperti sama gilanya dengan seperti sekarang yang contoh yang paling aktual itu bagaimana ada seorang poluan yang membakar suaminya yang notabene juga polisi karena polisi suaminya tadi itu apa namanya istilahnya menghabiskan uang yang mereka mestinya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu apa namanya untuk judi online gitu ya. Bayangkan polisi yang seharusnya kemudian memberantas judi online, dia kemudian kecanduan gitu ya. Ini miris ya kita kita ngomong kayak gini ini miris. Seharusnya dia kemudian menjauhkan dari hal itu. Sama seperti kalau polisi kemudian pakai narkoba itu sama. Harusnya dia kemudian menjaga masyarakat jangan sampai menggunakan narkoba, malah dia sendiri larut. Ya ada. Nah itu bisa nanti dirunut aturannya itu apa sih yang kok bisa membuat seperti itu? Apakah aturannya itu ketat atau tidak? Aturannya itu memang benar-benar ada atau tidak? Begitu ya. Dan yang paling ujung nanti bisa dirunut adalah akidahnya itu, landasan berpikirnya apa sih? Kok dia itu kemudian melakukan tadi misalnya contoh kasus apa kecanduan tadi judi online tadi itu atau narkoba tadi itu. Nah itu secara masyarakat akan bisa dilihat. Ya perlu dicatat Bapak Ibu sekalian penjara kita ya penjara itu overload gitu ya. Angkanya itu sudah hampir 130%. Maksudnya kira-kira apa faktanya itu kapasitasnya sekitar 100.000 sekian begitu gitu ya itu yang apa yang masuk penjara itu lebih dari itu 200.000 sekian gitu yang ada dan mayoritas itu adalah apa namanya pengguna narkoba. Nah ini sudah bisa kebayang gitu aturan di kita itu seperti apa gitu. Nah itu yang ketiga ya sehingga dari situ maka kita menjadi paham bahwa akidah ya itu nanti menghasilkan aturan-aturan yang kemudian nanti nampak yang disebut dengan akidah sia-sia. Nah, yang poin keempat, akidah sia-sia itu ya nanti akan menjadi kepemimpinan berpikir ya yang disebut dengan kiadah fikriyah. Kalau tadi ada istilah yang pertama kaidah fikriyah gitu ya, asas berpikir, ini adalah kepemimpinan berpikir. Maksudnya
dia akan kemudian diikuti oleh manusia yang lain yang kemudian dia memiliki apa namanya istilahnya kecenderungan kepada ideologi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya Muslim ya mestinya dia mengikuti kepemimpinan berpikirnya Islam kan begitu. Kalau orang kapitalis ya pasti kemudian kapitalis. Orang komunis ya pasti pemikirannya komunis kan begitu. Tapi sekarang ini kebalik-balik. Ada orang Muslim yang ikut kemudian komunis, ada orang Muslim yang ikut kemudian kapitalis gitu ya. Dan kadang-kadang kita apa namanya melihat menjadi sesuatu yang dianggap biasa gitu ya. Jadi orang kalau kalau apa namanya sekarang misalnya berbicara tentang riba gitu ya, orang mungkin nggak akan pernah berpikir ya ini contoh sederhana ya. Bu Sri Mulyani ya Menteri Keuangan itu kemarin diundang haji begitu ya oleh Raja Salman gitu ya. Kita bisa bayangkan kan haji itu salah satu pesan Nabi itu adalah bahwa riba itu diharamkan. Pertanyaannya, apakah Bu Sri Mulyani pada saat wukuf di Arafah mendengarkan gitu ya khutbah itu gitu kan ya khotibnya ya di Namiroh itu ya di Masjid Namiroh itu mengatakan Rasul mengatakan kola gitu panjang kan itu apa namanya tentang apa khutbah Nabi itu salah satunya adalah sejak hari ini riba itu sudah diharamkan. Karena pertanyaannya Bu Sri Mulyani kalau ingin disebut sebagai haji yang mabruroh gitu pulang itu kira-kira menghapus riba atau tidak gitu itu contoh kepemimpinan berpikir ya nanti kalau kemudian itu mah kemarin aja itu pas hajian lah itu mah pengalaman spiritual saya gitu atau mungkin jangan-jangan tidak mendengar gitu karena tidak memahami artinya karena mungkin disampaikan dalam bahasa Arab misalnya gitu atau mungkin karena ada kemajuan teknologi saya kira ditranslate nah pertanyaannya dia paham nggak gitu bahwa riba itu adalah haram sementara APBN kita naudzubillah utang luar negeri kita itu sudah lebih dari 8.000 triliun dengan angka yang harus dibayar bunga atau ribanya tahunan itu lebih dari 400 triliun. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, 400 triliun untuk membayar bunga saja, belum cicilan pokok. Nah, itu menjadi contoh ya, kepemimpinan berpikir yang diikuti itu siapa? Padahal Bu Sri Mulyani haji tahun ini. Itu mungkin belum pulang ya sekarang ini kita ngomongin Bu Sri Mulyani. Gitu ya. Nah, ini bukan gibah. Ini menunjukkan fakta saja kepada kita. Kadang-kadang ngeri itu ya kalau kalau kita lihat di situ. Nah, maka kalau dibandingkan ini kita contohkan bahwa sesungguhnya Islam itu ya itu memiliki apa namanya karakter yang berbeda dengan agama yang lain atau dengan ideologi yang lain. Kenapa? Karena Islam itu mencakup aspek spiritual dan juga sekaligus aspek yang disebut dengan aturan tadi itu atau apa namanya akidah yang sifatnya sia-sia tadi. Ada spiritualisme ini masalah ibadah, pahala dosa, moral begitu ya kalau bahasa-bahasa ininya. Nah, kalau ini dibandingkan dengan agama yang lain sama. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu aspek yang kemudian dominan adalah spiritualisme. Tapi ini kategorinya adalah yang kufur. Jadi kalau kita bandingkan Islam dengan kekufuran, ke atas ini aspek spiritualnya itu kufur. Ke bawah itu adalah aspek spiritual maaf aspek yang kemudian dibahas itu pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, hubungan luar negeri begitu. Nah, itu yang disebut dengan nanti view of life atau world view gitu ya. Itu ada kapitalisme, ada kemudian sosialisme komunis, itu juga kufur. Jadi kalau kemudian nanti turunan daripada kapitalisme itu atau sekulerisme itu adalah nanti demokrasi, kalau kemudian dikatakan demokrasi itu sistem kufur, gitu. Orang banyak yang kaget. Tapi orang kadang-kadang nggak pernah berpikir, loh, kalau di luar Islam itu kan kufur memang, gitu kan. Jadi orang kadang-kadang, loh, kok apa se ini apa seolah-olah se keras itu. Ya nggak keras ya biasa-biasa aja sebenarnya. Maka di dalam ayat surah Ali Imran itu ditegaskan ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Itu simpel sekali. Sesungguhnya agama yang diridhoi ya di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi agama Islam itu agama yang benar, gitu. Yang lain salah, kan begitu kira-kira. Agama Islam itu benar, sistem ideologi yang lain salah, gitu. Jadi itu kerangka kerangka berpikirnya. Maka kalau kemudian kita rumuskan di sini, inilah yang kemudian nanti kita ketemu dari titik ini ada akidah akliyah, ada nizam atau aturan tadi, maka itu akan bertemu dengan konsep ideologi atau kemudian mabda. Nah, gitu. Inilah kemudian kata kunci pada kita malam hari ini, yang disebut dengan apa namanya ideologi. Kemarin sudah saya singgung di pertemuan terakhir bahwa dia adalah akidah akliyah yang melahirkan sistem. Jadi kalau tadi kita jelaskan relasinya, nah ini satu paket itu itulah yang disebut dengan ideologi. Ada akidah,
ada kemudian sistem. Apa sistemnya pemerintahan, ekonomi, pergaulan dan seterusnya, dan juga ada metode untuk menyebarkannya, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ideologi itu nanti akan eksis. Nah, kalau kita lihat faktanya hari ini ya hanya ada tiga ya ideologi itu atau mabda itu: Islam, kapitalisme, komunisme. Kalau kita lihat sekilas ini untuk memberikan gambaran secara umum saja, akidah dalam Islam itu adalah keimanan. Sistemnya apa? Pemerintahnya khilafah, ekonominya berbasis syariah, pergaulannya taat pada syariat, metode penyebarannya dakwah dan jihad, gitu ya. Ini yang nanti akan mengkaitkan dengan kok peradaban Islam bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini kata kuncinya. Ya, konsep dasarnya itu di sini, gitu. Terus kedua, bagaimana kalau kemudian Rasulullah atau kapitalisme, akidahnya sekulerisme. Sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu. Sistemnya apa? Pemerintahan demokrasi, ekonominya kapitalisme, pergaulannya individualisme, liberalisme, gitu. Metode penyebarannya ya itu adalah imperialisme, ya penjajahan. Ya sekarang dalam bentuk neo imperialisme. Kemudian yang ketiga, ini kita selintas-selintas dulu aja. Ya, ideologi komunisme itu akidahnya itu adalah materialisme, sistem pemerintahnya diktator, ekonominya berbasis negara, pergaulannya pragmatis, ya materialistik, gitu ya. Metode penyebarannya itu adalah yang disebut dengan class struggle atau pertarungan atau konflik kelas, ya yang ada di situ antara borjuis ya dengan kemudian proletar, gitu ya, antara yang miskin dengan yang kaya itu diadu dan seterusnya. Maka pada waktu PKI dulu masih ada, itu orang sering mengatakan ada setan kota, ada setan desa, gitu ya. Itu dulu ramai sekali kalau kita ini kan. Itu sebenarnya adalah ada orang-orang yang disebut setan itu yang nanti harus dihancurkan, gitu ya. Makanya ada Ganyang Kabir ya, waktu itu ada slogan ini Ganyang Kabir, kapitalis birokrat. Jadi kapitalis itu yang tadi borjuis itu yang kaya, sementara proletar itu mereka memposisikannya di situ dan mereka harus kemudian dipertentangkan sedemikian rupa, gitu. Nah, yang terakhir, nah ini kata kuncinya, apa yang kemudian menjadi sirul Nahdlatul tadi itu, ideologi inilah yang akan nanti membangkitkan manusia, karena kata kunci sirul Nahdlatul itu rahasia kebangkitan, itu harus adanya ideologi di tengah umat atau rakyat itu. Rakyat manapun, gitu ya, yang ada di situ. Nah, fakta kebangkitannya kita bisa lihat, masyarakat Arab, ya, itu dulu jahiliyah. Okay? Kemudian dia dengan Islam dia bangkit. Masyarakat Eropa, walaupun agamanya itu kemudian adalah Katolik pada saat itu, tapi mereka tidak bangkit sampai kemudian mereka menemukan apa yang disebut dengan sekulerisme itu, yang kemudian nanti melahirkan kapitalisme dan demokrasi, dan mereka kemudian akhirnya bangkit. Itu yang kemudian tadi kita kenal dengan masyarakat itu mengalami renaissance tadi itu yang ada di situ. Nah, ini kita bisa lihat, ini masyarakat Arab ya sebelumnya menyembah berhala, walaupun Ka'bahnya ada, dan Ka'bahnya itu ada sampai sekarang, tapi kemudian berubah semuanya. Karena apa? Berhala-berhala itu tidak ada lagi di apa namanya Masjidil Haram tadi itu, dan Islam ini tidak hanya berhenti ada di Mekah, tapi kemudian nanti menyebar ke tadi Madinah, bahkan Madinah akhirnya menjadi pusat dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga kita saat ini. Nah, ini juga sama ya, ketika masa kegelapan Dark Age ya dari Eropa, ya ini salah satu foto dari Black Death ya, ada pandemi ya, ini mungkin dulu relevan ketika kita bicara tentang pandemi yang ada di sejarah manusia. Nah, di Eropa pada saat tadi kondisi Dark Age itu ada yang disebut dengan Black Death ya. Jadi yang pandemi yang begitu luar biasa yang kemudian membuat mereka semakin terpuruk. Maka kata kunci yang bisa kita simpulkan, nah ini kita belum bicara sebenarnya, tapi kita baru simpulkan ya, untuk bangkit itu, nah, sirut nahdohnya itu, rahasianya itu adalah ideologi. Ya, tetapi kita harus kunci dengan kata-kata ada dua jenis kebangkitan, yaitu kebangkitan yang sahih, ya, an-nahdoh as-sahih, ya, kemudian an-nahdoh al-batil, yang kemudian batil, gitu ya. Nah, ini nanti ada di bab kelima. Jadi ini apa namanya diskusinya akan saya potong sampai di sini karena memang bab ini sampai di sini gitu ya. Jadi saya sudah berikan kata kuncinya. Jadi bahwa kita belum membicarakan Islam itu sahih. Tadi saya singgung aja sedikit ya, tapi kita belum bicara secara lebih detail bagaimana kebangkitan yang sahih dan bagaimana kebangkitan yang batil itu. Ya, tetapi poin pentingnya kebangkitan itu harus ada ideologi. Kalau tidak ada ideologi, ya maka sesungguhnya dia tidak akan terjadi kebangkitan yang hakiki tadi itu. Itu yang saya sampaikan, Kang Pak Azhar, ya, 45 menit saya sudah bicara, jadi
saya kira cukup untuk pengantar. Nanti kita akan sambung dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini selalu dibuat bergantung ya. Penjelasnya bergantung istilahnya tidak tuntas dan sengaja memang semacam dibuat eh, bersambung edisinya supaya nanti memang kita dapatkan pemahaman yang utuh ya. Alhamdulillah mungkin ini menarik buat kita, memang lebih utama buat Bapak Ibu untuk memang kalau mau cepat pembahasannya bisa ditelaah lebih awal ya dari bukunya langsung. Kalau memang didiskusikan bisa melalui forum ini, ditambah lagi kita bisa bertanya langsung kepada Ustadz ya. Ya, mungkin untuk malam ini tadi beliau fokus menjelaskan tentang definisi dari Nahdlatul tadi ya, terutama dari sang penulis Ahmad Fasos, dan ini kita anggap atau kita bisa katakan definisi yang Islami ya yang diambil oleh beliau, di samping memang ada definisi-definisi yang sudah disampaikan para tokoh Barat, terutama di dua atau satu pertemuan terakhir dikupas oleh beliau ya, atau yang dikupas dalam kitab itu langsung ya. Iya, buat Bapak Ibu, ini di sesi tanya jawabnya sudah kita buka tadi seperti yang disampaikan oleh beliau. Dan buat Bapak Ibu yang memang ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, nanti kita bacakan di kolom komentar chatnya. Atau yang, oh yang ini sudah ada pertanyaan langsung, bisa. Silakan Ibu yang mau bertanya langsung, monggo. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. izin bertanya, Ustadz. Terkait dengan kebangkitan. Ketika kita bicara kebangkitan itu kan tidak hanya apa lantas starting di era modern begitu kan. Maksudnya fakta sebuah masyarakat bangkit itu kan juga sudah sejak lampau pun ada. Pada peradaban-peradaban yang lampau itu mereka kan juga bisa kemudian kalau bayangan saya Ustaz, nanti mungkin kalau salah mohon diluruskan. Itu kan mereka juga profil sebuah apa namanya sebuah masyarakat yang punya peradaban yang tinggi gitu. Peradaban misalkan Mesir, Romawi begitu. Nah, tapi kalau apa di literatur itu kan mereka tidak mendefinisikan mabda'nya begitu. Ya. Jadi tidak lantas juga disebut mereka itu bermabda apa begitu. Nah, ini bagaimana kemudian menyandingkannya dengan tadi penjelasan Ustadz ataupun kemudian yang ada di dalam kitab-kitab apa namanya kitab-kitabnya Syekh Taqiyuddin itu bahwa kebangkitan itu ya harus dengan mabda gitu. Padahal Ya. peradaban lampau itu juga juga kalau bayangan saya juga bangkit gitu. Tapi kan memang mereka tidak tidak disebutkan gitu mereka bermabda apa. Ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Nggih, Ya, jazakumullah khair. terima kasih. Satu-satu aja ya mungkin ya, Ustadz Asyar ya, biar nanti tuntas. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya eh, sambil menunggu. Sambil ini saya bacakan ini kalau ini siapa Ibu Nofri ya, karena kebetulan baru gabung ya. Dia bertanya nanti mungkin bisa dibantu ya Kang Azhar itu yang bagaimana bisa mendapatkan bukunya. Ya mungkin karena saya tidak ada stok bukunya ya. Jadi maksudnya untuk di apa dimiliki begitu ya. Nanti mungkin Ibu Novri nanti bisa bisa ini apa namanya bisa mungkin informasi lah ya di grup mungkin ya biar nanti bisa membaca lebih lebih apa lebih tuntas ya. Mungkin nanti bisa kontak ke Kang Azhar atau mungkin nanti dari tim. Jadi pertanyaan dari Bu Firda tadi bahwa ya betul memang sebelumnya ya peradaban-peradaban yang tadi saya sebut Mesopotamia, Mesir dan segala macam itu memang eh, apa mereka memiliki satu karakter gitu ya yang menunjukkan bahwa mereka itu tadi lahir begitu ya, tumbuh begitu ya, kemudian sampai puncaknya dan kemudian akhirnya turun gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya itu dari sisi apa namanya fakta memang
eh, kebanyakan ya kalau kita lihat nanti dari sisi tipikalnya gitu, itu memang bukan masuk kategori kebangkitan yang sifatnya sahih tadi itu. Artinya begini, kebangkitan yang sahih itu ya itu memang apa namanya harus kemudian didasarkan kepada ideologi atau mabda yang sahih. Sementara kebangkitan yang tidak sahih itu bisa dilakukan ya oleh ideologi yang tidak sahih. Sebenarnya ini saya sudah bicara tentang bab 5 ini sebenarnya ya yang ada di sini. Jadi pertanyaan Bu Firda ini sudah menghantarkan kita ke sana begitu ya. Itu juga bisa terjadi pada peradaban-peradaban yang sebelumnya dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak ideologis dari sisi pemahaman yang kita pahami sekarang ya artinya maksudnya bahwa istilah ideologi itu sebenarnya kan ada akidah ada kemudian aturan nah mereka juga sebenarnya ada gitu ya tetapi mungkin penggunaan istilah ideologi itu memang baru sekarang apa populer gitu ya sebenarnya saya sendiri lebih berpendapat bahwa mereka juga sebenarnya memiliki dua unsur tadi tapi apakah kemudian nanti itu disebut sebagai ideologi atau tidak gitu ya itu mungkin nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Karena apa? Karena karakternya itu sebenarnya mereka juga memiliki karakter berpikir yang komprehensif juga gitu. Cuman kan sekali lagi kalau kita bicara ideologi hari ini itu kan hari ini dan ke depan yaitu ada tiga ideologi kapitalisme apa namanya tadi sosialisme komunis dan Islam. Yang nah sebelumnya itu sebenarnya eh, kalau saya berpendapat secara pribadi bisa juga kemudian pada titik tertentu disebut sebagai semacam kalau saya menggunakan istilah semacam ya semacam ideologi itu artinya nanti biar jangan salah pengertian karena ideologi yang kita maksud hari ini seperti yang tadi dimaksud itu adalah untuk hari ini dan ke depan begitu ya sementara kalau dulu sebenarnya kalau dilihat dari sisi karakternya itu sebenarnya mengandung dua unsur tadi gitu ya mengandung dua unsur itu artinya ada akidahnya ada keyakinannya ada juga kemudian aturannya gitu yang sifatnya komprehensif. Misalnya kalau kita lihat Mesir mulai dari berbagai aspek kehidupan yang mereka anggap sebagai spiritual ya, akidahnya lah gitu ya kira-kira, itu mereka punya. Ya kan kepercayaan mereka kan politeis ya dengan adanya sekian banyak dewa. Sama seperti Yunani juga. Ketika Yunani itu di apa di puncak peradabannya begitu ya. Mereka juga melahirkan aturan-aturan kan dalam apa namanya tadi apa semua aspek kehidupan alam mereka begitu ya. Tapi kalau itu disebut sebagai ideologis nanti kita jadi tidak apa ada semacam konsep yang apa namanya yang tidak pas gitu ya. Makanya saya tadi sebut semacam ideologi itu untuk menunjukkan begini bahwa istilah ideologi itu memang konteksnya hari ini dan ke depan gitu ya. Sementara kalau dalam konteks peradaban yang sebelumnya yang kita bisa lihat ya, yang peradaban-peradaban yang boleh dibilang tadi lama, itu sebenarnya juga tidak jauh dari itu sebenarnya kebangkitan dan kemundurannya tadi itu, tetapi garis bawahnya begini, itu karena bukan Islam, maka kemudian ya tidak dikategorikan sebagai kebangkitan yang sifatnya sahih. Jadi artinya walaupun misalnya Fir'aun ya dengan segala macam atributnya Mesopotamia tadi itu kemudian apa namanya peradaban di lembah Sungai Indus kemudian juga Yunani termasuk Romawi itu bangkit gitu tapi kategorinya nanti kita tidak bisa sebut sebagai kategori yang sifatnya sahih tadi itu tapi untuk disebut ideologi saya ingin membatasi karena tadi ideologi itu konteksnya sekarang dan ke depan tapi bahwa ada unsur gitu ya ada unsur yang disebut dengan apa namanya aturan dan juga apa namanya akidah tadi itu juga mereka punya karakter sendiri. Itu kira-kira siapa Bu siapa tadi Bu Firda yang terkait dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ini bisa bisa berkembang ya lebih lebih jauh. Oke, oke Ustaz, jazakumullah khair. Ya, mungkin berikutnya siapa? Kang Azhar? Ibu Iya, Nur ya kayaknya tadi. iya. Silakan kalau Coba kita konfirmasi dulu Ustaz, apakah beliau masih bergabung. Silakan Ibu Nur Kurnia Lestari ya, Ibu atau Mbak ini mohon izin masih bergabung? Nggih. Monggo Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi dikatakan bahwa rahasia sebuah kebangkitan itu terletak pada ideologi itu sendiri. Nah, kalau misalnya salah, mungkin bisa nanti diluruskan bahwa apa namanya, ketika kemudian kita ingin
memberikan kebangkitan pada suatu peradaban gitu berlandaskan kepada Islam, otomatis ideologi itu harus ada yang kemudian kelompok yang meyakini itu dan juga menerapkan itu ideologi itu sendiri. Nah, Mhm. kalau misalnya di dalam dua kelompok ataupun komunitas, bagaimana kemudian kita itu betul-betul memastikan bahwa ideologi itu telah terpengaruh gitu atau telah terinternalisasi gitu kepada setiap anggota itu sendiri. Nah, Mhm. bagaimana kemudian cara memastikan dan menerapkannya itu sendiri, Ustadz? Untuk internal maksudnya. Nggih. Oh ya. Jadi gini, sebenarnya nanti pengaruh ideologi itu eh, memang ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Ya, kalau eksternal itu nanti adalah ini sebenarnya nanti sampai sama ya dengan pertanyaan Bu Ina ini, Kang Azhar di ruang chat ini terkait dengan bagaimana menumbuhkan kebangkitan ini karena umat Islam sedang terpuruk. Jadi bagaimana sekarang pertanyaannya saya gabungkan dengan Bu atau Mbak Nur tadi itu, yaitu adalah bahwa apa yang kemudian kita harus lakukan ya kalau secara eksternal itu memang cara yang paling efektif itu adalah dengan apa yang melakukan taskif, jadi proses pembinaan gitu ya ke tengah-tengah masyarakat. Kalau secara internal itulah yang disebut nanti kalau pembinaannya itu disebut dengan pembinaan yang sifatnya apa namanya tadi apa namanya khusus yang sifatnya kader gitu ya. Sementara kalau kemudian yang eksternal itu adalah pembinaan yang sifatnya umum. Artinya begini, sebenarnya poinnya sama yaitu taskif adanya pembinaan. Nah, untuk memastikan apa? Kalau untuk internal berarti cara atau kemudian apa metode yang kemudian dilakukan harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dalam konteks Islam tentu saja itu adalah tentu baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah yang kemudian dilakukan dengan proses pembinaan yang sifatnya khusus tadi itu ya dalam bentuk halqa gitu ya. Sehingga kemudian nanti akan bisa diikuti dengan berbagai ukuran-ukuran di situ. Misalnya halakohnya benar atau tidak gitu ya. Misalnya dalam pengertian dia paham atau tidak itu kan nanti melalui prosesnya itu ketika kemudian dia melakukan proses pembinaan secara intensif, maka dia akan bisa kemudian diketahui progresivitas kemajuannya itu seperti apa, baik dari sisi ya akliyahnya maupun juga dari sisi apa namanya nafsiyahnya. Karena apa? Karena tujuan halakoh, tujuan daripada pembinaan itu ya itu adalah untuk membentuk saksiyah, membentuk kepribadian Muslim yang paripurna. Nah, paripurna itu intinya ya dia mampu untuk menguasai pola pikirnya tadi Islami, pola jiwanya juga kemudian Islami tadi itu, sehingga kemudian nanti dia akan benar-benar menjadi seorang apa namanya tadi kader dakwah gitu katakanlah yang kemudian mumpuni ya mumpuni itu kalau dalam bahasa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebutnya punya tiga karakter. Satu dia sebagai seorang apa namanya fukoha, dia seorang fakih ya terhadap masalah-masalah hukum gitu ya dalam arti dia bisa kemudian menerapkannya tentu saja dalam konteks kehidupan sehari-hari dia. Dan yang kedua adalah dia sebagai seorang mufakir, seorang pemikir. Dia mampu untuk kemudian merespon gitu ya berbagai pikiran-pikiran ya, yang berkembang demokrasi, kapitalisme dan seterusnya tadi itu. Jadi bukan dianggap sebagai sesuatu yang apa namanya yang identik dengan Islam. Kemudian yang ketiga dia harus menjadi ya menjadi rijalun siasun yang terkait dengan bagaimana dia mengatur urusan-urusan masyarakat ya dalam berbagai apa ini aspek kehidupan. Nah, itulah yang nanti akan bisa kemudian diketahui dengan parameter-parameter secara individu. Apakah dia semakin menuju kepada tadi pribadi yang paripurna ya dalam buku saya kalau seseorang itu ingin menjadi seorang sejati maka itu ada dua syarat. Satu adalah dia kepribadiannya utuh, ya integratif, artinya dia tidak menjadi seorang yang apa pecah ya kepribadiannya atau split personality. Yang kedua, dia juga memiliki tiga aspek tadi, mufakir, kemudian siasyun, ya kemudian juga fukoha tadi itu. Itu karakternya. Nah itu nanti tahapan-tahapannya bisa diukur. Nah kalau untuk Bu itu untuk Bu Nur ya tadi, untuk Bu Ina tadi ya tadi sejauh mana kemudian pemahaman ini di apa namanya serap oleh masyarakat sehingga masyarakat itu nanti benar-benar akan mendukung dakwah ini gitu ya. Jadi contoh yang paling sederhana itu adalah
seperti kemarin gitu ya, ketika sholat Idul Adha gitu ya, itu ketika orang itu diserukan, itu di situ ada dua 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 akar hal yang penting. Akar pertama akar intelektual, yang kedua akar sosial. Apa akar intelektualnya? Oh, orang melakukan sholat itu paham nggak gitu ya. Ya artinya kalau tidak paham difahamkan dia ikut misalnya. Kenapa? Karena apa namanya, wukuf itu ya tentu yang menjadi rujukan begitu ya di Arafah ya, karena al haju al Arafah. Jadi kalau orang masih bersikukuh bahwa kemudian puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf, yang penting tanggal 9 gitu kan. Gitu ya. Itu problematik dari sisi intelektual tadi itu. Nah, kalau orang bisa meninggalkan itu berarti clear. Ya, yang kedua itu ada secara sosial. Ketika sholat itu kan di berbagai tempat banyak titik. Ya karena hampir boleh dibilang semua organisasi masa Islam kan ada di hari Senin, gitu ya, yang bareng dengan pemerintah. Ya, tetapi ketika kemudian kita lihat di hari Ahad itu ternyata banyak sekali dari ujung ke ujung, dari timur ke barat, barat ke timur ya, utara ke selatan, begitu ya. Yang ternyata kemudian itu sama dan bukan hanya di situ saja, tapi juga kemudian di Australia, gitu ya, kemudian di apa namanya di Arab ya udah pasti ya, yang ada di situ, di Jazirah Arab, di Afrika, bahkan di Inggris, di Amerika, dan di berbagai tempat Asia yang lain. Artinya apa? Sebenarnya pemikiran itu menunjukkan bahwa di situ ada proses dukungan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu untuk satu aspek terkait dengan masalah Idul Adha. Nanti kita harapkan ke depan ya untuk menumbuhkan kebangkitan tadi bukan hanya pada masalah itu, tapi pada ideologi. Itu yang nanti disebut dengan proses amaliyah sohriyah. Amaliyah sohriyah itu artinya meleburkan ideologi ya atau mabda tadi di tengah-tengah masyarakat. Bukan mengumpulkan masyarakat, tapi memahamkan masyarakat agar masyarakat itu paham, selanjutnya masyarakat itu terlibat. Itu yang disebut dengan, kalau bahasa manajemennya itu, engagement gitu ya. Dia terlibat ya di dalam proses dakwah itu, sehingga nanti kita akan bisa lihat contohnya kalau dalam konteks kebangkitan yang sudah terjadi itu adalah ketika sahabat itu kemudian akhirnya berhijrah ke apa namanya, Madinah itu. Itu menunjukkan bagaimana keberhasilan dakwah Islam itu. Itu mungkin ya, Bu Nur, dengan apa, siapa, Bu Ina ya tadi, sekaligus saya jawab tadi yang ada di situ. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, bisa dipahami Ibu atau mungkin ini? Ada. Oke, berarti cukup jelas ini Bu Ina dan Bu Inur ya, Mbak Inur ya. Oke, kita, Insya Allah. ya, alhamdulillah. Ustaz, ini saya coba mengkonfirmasi Ustaz. Satu satu Ya, eh, satu kebangkitan itu kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, baik berbagai definisi ya. Salah satu ya. pendorong kebangkitan itu bisakah disebut dorongannya itu adalah dorongan keyakinan. Contoh misalnya saja agama Hindu misalnya. Ya. Agama Hindu itu mungkin saya pernah baca atau mendengarkan penjelasan dari salah seorang pemikir bahwa Hindu itu katakan di India, kemudian dia mampu menyebar ke seluruh Asia dalam masa kerajaan siapa gitu ya. Ya. Sehingga Hindu itu bangkit Ustaz, tersebar. Nah, hampir seluas Asia. Sehingga apakah bisa dibilang bahwa kebangkitan itu tidak hanya berdasarkan akidah rasional, kita bilang tadi. Kita belum bicara benar salah tadi Ustaz ya. Bahwa tadi sempat kesimpulan bahwa yang namanya kebangkitan itu didorong oleh akidah rasional, akidah akliyah. Nah, tetapi kita bukan sebatas mengkritisi akidah agama di luar Islam ya, bukan sebatas itu, bahwa memang ternyata akidah di luar Islam pun bisa membangkitkan satu kaum, katakan saja kaum Hindu, yang bisa menyebar luas agamanya dari bukan hanya India tapi seluruh Asia. Bahkan sejarahnya pun Hindu masuk Indonesia itu dari Hindu yang ada di India, kabarnya begitu. Saya lupa nama tokoh besarnya yang menyebarkan Hindu itu. Nah, ini betul Kak Ustadz bahwa kebangkitan itu bukan hanya sebatas dari akidah rasional, tapi juga akidah yang kita anggap tidak terlalu nggak rasional kali pun akidah gitu. Nah, ini gimana?
Ya, sebenarnya kalau nanti pertanyaan Kang Azhar itu nanti memang kita akan masuk kepada bahwa apa namanya sama dengan pertanyaan Eropa. Eropa itu bangkitnya sebenarnya dengan apa? Apakah dengan Katolik gitu ya, yang eh, apa namanya juga tadi memiliki ketidakrasionalan gitu kan, yang dalam konteks keyakinannya, misalnya kasus Trinitas misalnya, yang ada sama seperti juga dengan Hindu begitu ya. Maka di situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang terjadi ya Eropa itu adalah bangkit bukan dengan tadi apa dengan Katolik karena itu yang nanti disebut sebagai sebuah ikatan yang tadi saya perlihatkan dalam slide tadi itu hanya sifatnya spiritual gitu ya tanpa adanya sistem tadi itu maksudnya sistem yang khas Kristen gitu kan sama juga sebenarnya pertanyaannya itu sama dengan Hindu juga ya spiritual aja ya dia walaupun berkembang sama seperti agama Kristen kan juga berkembang kan dia yang ada di situ tapi dia tidak membentuk satu sistem kehidupan yang khas yang komprehensif. Jadi makanya yang tadi menjadi pertanyaan awal Bu Firda tadi itu adalah bahwa yang sebelum-sebelumnya itu kalau kita lihat secara sekilas memang ya hampir sama itu dia makanya tadi saya gunakan kata seperti ideologi tadi itu maksudnya itu sebenarnya ada unsur akidahnya ada unsur kemudian tadi aturannya tadi itu tetapi kalau itu disebut sebagai sesuatu yang sifatnya komprehensif maka jawabannya sebenarnya tidak dan karena tidak maka dia tidak menghasilkan kebangkitan yang sahih. Makanya kemudian nanti kalau kembali ke pertanyaan Hindu seperti apa? Ya, sama juga dengan Buddha ya. Buddha itu kan kalau di kita di Indonesia maksudnya itu kan sudah sampai melahirkan bangunan sebesar Borobudur gitu kan. Itu kan secara apa namanya? Secara madaniah ya, secara bentuk fisik itu kan sebenarnya sesuatu yang spektakuler juga karena untuk membangun seperti itu sama dengan kayak kasus piramid ya kalau di apa namanya di Mesir maka itu menunjukkan kepada kita bahwa di situ sebenarnya tidak ada apa kebangkitan yang sifatnya hakiki gitu ya yang sifatnya kemudian ideologis tadi itu yang komprehensif ada kebangkitan memang tetapi dia tidak apa namanya didorong oleh adanya ideologi tetapi hanya karena kemudian adanya ikatan-ikatan yang sifatnya spiritual, tetapi tanpa adanya sistem yang lengkap. Makanya kan orang bertanya, ekonomi Katolik bagaimana? Sama dengan pertanyaan ekonomi apa namanya ini Hindu itu seperti apa? Ekonomi Buddha itu seperti apa? Kan tidak ada yang karakternya yang sifatnya itu apa namanya benar-benar komprehensif sampai nanti pada aspek-aspek yang lain masalah pemerintahan masalah apa namanya sosial masalah pendidikan dan seterusnya tadi itu. Nah oleh karena itu di situ kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dengan penyebaran Hindu sama sama seperti juga penyebaran apa namanya Katolik tadi sebenarnya kalau nanti kita lihat penyebaran Katolik pun juga sebenarnya menumpang dia dari tadi berbagai penjajahan yang dilakukan oleh tadi kapitalisme tadi itu sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang terjadi itu kebangkitan yang tidak sahih dan ikatannya bukan ikatan yang sempurna yaitu ikatan yang sifatnya ideologis tadi itu ya makanya kalaupun itu di saya tadi katakan gunakan serupa dengan gitu ya itu bukan berarti sama persis dengan ideologi gitu ya tetapi apa namanya unsur-unsurnya memang ada di situ ada akidahnya ada juga kemudian tadi aturan-aturan tapi aturannya tetap tidak aturan yang komprehensif itu Kang Azhar. Ini ada pertanyaan dari Bu Priscila ya ada yang wukuf ke Borobudur nggak ada lah Bu kalau yang wukuf. Beliau mau nanya langsung gitu ya, Ustaz. Iya, Eh, iya poin. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Priscila. Ya, ini tadi menjawab ini chatnya Bu Priscila tadi tidak ada wukuf ya. Wukuf itu hanya satu ya. Kalau ke Borobudur namanya jalan-jalan. Ya. Silakan Bu. Iya, Ada fenomena baru. Saya menemukan itu di Facebook kalau nggak lah. Sudah sekian lama nggak lah Facebook, ketemu umat Islam begini di di Indonesia. Facebook, Masya Allah di Indonesia beragam ya ininya problemnya. Cuman gini, ini karena kebetulan direkam juga. Yang kemudian ini itu menjadi titik fokus
umat Islam Indonesia sebagaimana yang banyak saya sampaikan di forum sebenarnya ini ya, saya menduga Indonesia itu insya Allah menjadi Madinah 2 gitu. Nah, akan tetapi hari ini itu apa ya, arah perjuangan itu menjadi apa namanya, menjadi lebih kabur gitu. Karena ini tadi ya, banyak macam apa namanya, fenomena-fenomena di Indonesia yang kemudian seperti tadi apa namanya, ada yang kemudian mau pergi korupor, kemudian ada juga yang kemudian apa namanya, mempermasalahkan masalah sholawat gitu kan. Jadi udahlah, nggak usah yang bahas apa namanya, kota di Arab, bahas apa namanya, sebutlah ini ya Aceh, ya Jambi dan lain sebagainya, itu yang menusantara. Nah seperti itu. Nah, mumpung ini nih kita apa lagi ngebahas kebangkitan yang apa, eh ini titik tekannya tuh luar biasanya tuh di Indonesia. Nah, ini mungkin ini bisa jadi ini Ustaz, jadi pembahasan yang lebih deep lagi gitu apa kita semua. Ya, oke, terima kasih Bu Priscilla. Ini pertanyaan terakhir ya, Kang Azhar ya. Mudah-mudahan nanti, maksudnya jangan terlalu banyak pertanyaan dulu, nanti biar terus pertanyaannya muncul di episode berikutnya. Jadi poinnya, Bu, sekarang ini yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya orang lebih sibuk dengan persoalan cabang. Jadi cabang, soal masalah tahlil, masalah yang itu sebenarnya kalau dalam konteks Islam mestinya sudah selesai. Maksudnya bahwa itu ada pendapat yang berbeda, kemudian ada yang harus diambil mana yang lebih kuat tuh dalilnya, apa namanya, bisa kemudian dijadikan sebagai referensi dan seterusnya. Yang belum apa masuk itu adalah bahwa umat Islam sendiri khususnya itu belum masuk kepada aspek tadi itu ideologis itu. Nah itu yang tadi saya bilang di pertanyaannya Bu Ina tadi itu terkait dengan apa yang disebut dengan amaliyah syariah itu. Karena apa? Karena jangan juga kita menyibukkan kepada hal-hal yang cabang tadi itu. Ya kalau bahasa saya sekedarnya aja, cukup yang dibutuhkan saja, yang kira-kira relevan begitu ya, sehingga kemudian nanti dari situ kita akan bisa mendapatkan satu fokus. Karena kalau tidak fokus, nanti yang terjadi sulit itu akan mendapatkan sebuah revolusi berpikir kalau saya mengatakan dari sisi tadi perubahan mindset tadi itu. Karena orang akhirnya ributnya nanti ke hal-hal yang seperti itu, begitu ya. Orang nanti kita bicara Palestina, orang bicara tentang musik itu haram atau halal, gitu kan? Itu kan jadi kehilangan fokus kan? Yang ada orang lagi bicara bagaimana ini Rafah bisa ditolong dengan jihad gitu ya. Artinya kita dorong. Ternyata kemudian justru sebagian orang malah mengedepankan diskusi tentang musik tadi itu. Bukan berarti itu tidak boleh dibahas, tidak. Tetapi ini yang sekarang kita harus dorong agar fokus umat itu adalah bagaimana agar pemikiran yang ideologis sama seperti yang tadi ya, sirun nahdoh gitu ya, ke rahasia dari kebangkitan ini adalah diadopsinya ideologi tadi itu. Jadi bukan hanya sekedar peluk gitu ya, maksudnya agama Islam itu hanya sekedar dipeluk dalam pengertian secara dal, tetapi harus mendalam tadi itu. Nah, itu disyaratkan yang pokok itu harus clear dulu. Karena kalau tidak, nanti persoalan itu akan terus mengikuti. Ya, nanti ke depan ya orang akan bicara lagi tentang persoalan-persoalan yang sifatnya ubudiyah tadi itu tanpa kemudian orang menyadari bahwa itu sebenarnya justru menghilangkan fokus tadi itu. Nah, kata kuncinya ini nanti dalam konteks topik kita, Kang Azhar, yang berikutnya tentang kebangkitan mana yang sahih, kebangkitan yang kemudian apa namanya batil, itu nanti akan terkait dengan tadi aktivitas apa yang harus dilakukan agar kemudian kebangkitan yang sahih itu terjadi, gitu ya. Terjadi ini dalam ukuran manusia. Karena kalau pertolongan Allah itu insya Allah biidznillah Allah akan mudah untuk memberikan pertolongan kepada siapapun. Ya, saya kira itu Bu Priscilia sementara ya. Nanti apa namanya bisa kita sambung lebih jauh. Tapi poinnya adalah bahwa fokus kepada hal-hal yang mendasar, yang tadi yang sifatnya ideologis tadi itu. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas sebenarnya pada konteks kitab yang sebelumnya yaitu Kaifah Hudimat Al-Khilafah, yaitu umat Islam harus fokus kepada apa yang disebut dengan Qadhiyah Al-Masiriyah yang menentukan hidup matinya umat ini. Jangan sampai kemudian kehilangan fokus atau kemudian teralihkan, ya.
Ya, sekarang memang orang rame-rame jangan tentang Vina gitu ya. Jadi orang akhirnya rame lagi ini nanti dikait lagi namanya tentang tentang apa namanya kopi Vietnam dan macam-macamnya. Ini ini drama semua kan yang muncul kan gitu. Bukan bukan pembahasan yang serius gimana itu masalah masalah apa namanya korupsi, masalah kemudian tadi apa namanya berbagai aspek tadi itu bisa diselesaikan dengan cara Islam gitu. Itu saya kira ya. Sementara untuk Bu Priscilia. Iya, eh, sepertinya memang kita cukupkan dulu, Ustaz. Ya, oke. Karena memang tidak ada lagi penanya yang masuk. Bisa kasih closing statement Pak, untuk kita malam ini, Baik. diskusi malam ini? Jadi poin utama dari episode ini itu ada di kata kunci sirrun nahdoh. Ya, jadi rahasia kebangkitan itu adalah ya terwujudnya atau adanya ya apa namanya pemikiran yang ideologis ya di tengah-tengah umat. Tapi jangan lupa atau di tengah rakyat tadi itu pemikiran yang ideologis itu ada yang sifatnya sahih, ada yang sifatnya batil. Nah, itu yang nanti akan menentukan nahdoh atau kebangkitan yang terjadi itu. Nahdoh yang sahihah atau kemudian yang sifatnya batil. Nah, ini yang nanti dalam konteks pertemuan kelima nanti insya Allah itu akan kita bahas bagaimana kemudian yang batil, bagaimana kemudian yang sahih, sehingga kita nanti akan bisa meniti jalan kebangkitan tadi itu pada hari ini dalam konteks untuk kemudian nanti kita praktekkan dalam kehidupan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.